Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Nani Lestari. Kali ini kita akan membahas materi konektivitas antar ruang dan waktu. Pernah nggak kamu bertanya-tanya, kenapa barang dari satu daerah bisa sampai ke daerah lain dengan cepat? Atau kenapa sekarang perjalanan jauh terasa lebih singkat dibanding dulu? Jawabannya ada pada konektivitas antar ruang dan waktu. Di video ini kita akan membahas bagaimana hubungan antar wilayah dan perkembangan zaman membuat kita semakin terhubung. Yuk kita mulai. Ruang adalah tempat di permukaan bumi yang digunakan oleh makhluk hidup untuk beraktivitas yang memiliki karakteristik tertentu dan bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Sedangkan waktu sebagai dimensi yang menunjukkan kapan suatu peristiwa atau interaksi terjadi. Sedangkan konektivitas itu sendiri adalah hubungan atau keterkaitan antara satu ruang dengan ruang lainnya yang memungkinkan terjadinya perpindahan orang, barang, informasi, ataupun ide. Jadi, konektivitas antar ruang dan waktu adalah hubungan saling keterkaitan antara satu tempat dengan tempat lain, serta peristiwa yang terjadi dari waktu ke waktu. Konektivitas ini bisa dilihat dari bagaimana manusia, barang, informasi, maupun budaya berpindah atau berinteraksi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dalam kurun waktu tertentu. Mari kita lihat penampakan pulau-pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. Bentuk-bentuk ruang dalam gambar ini yaitu berada di daratan dan perairan. Di daratan yaitu berupa gunung, gurun, dan hutan. Sedangkan di perairan yaitu berupa laut, sungai, dan danau. Setelah kita melihat bentuk-bentuk ruang, sekarang kita bahas mengapa bisa terjadi interaksi antar ruang. Yuk kita masuk ke interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah hubungan saling mempengaruhi antara dua wilayah atau lebih yang terjadi karena adanya perbedaan potensi dan kebutuhan di masing-masing ruang. Sebagai contoh untuk daerah A, di mana daerah A hanya menghasilkan sayuran, buah, dan beras, sedangkan daerah B menghasilkan ikan dan garam. Namun jarak antara dua daerah tersebut mencapai 5 km. Sedangkan untuk daerah C, potensi sumber daya alamnya juga sama dengan daerah B, yaitu penghasil garam dan ikan. Namun untuk jaraknya adalah 2 km, lebih dekat dibandingkan dengan daerah B. Maka terjadi interaksi yang kuat antara daerah A dan daerah C, karena jarak daerah A dan C lebih dekat dibandingkan dengan daerah B. Dan interaksi daerah A dan B terjadi interaksi yang lemah karena jaraknya lebih jauh dari daerah C. Sedangkan bentuk interaksi antar ruang. 1. Perpindahan barang atau trade transportasi barang, yaitu pertukaran atau distribusi hasil produksi antar wilayah. Contohnya, pengiriman beras dari Jawa ke Kalimantan, lalu pengiriman batu bara dari Kalimantan ke Jawa. Yang kedua, perpindahan manusia atau migrasi dan mobilitas penduduk, yaitu perpindahan orang untuk tujuan bekerja, lalu belajar, berwisata, atau menetap. Contohnya, penduduk desa pindah ke kota atau bekerja, lalu turis asing berkunjung ke Bali. Yang ketiga, perpindahan informasi atau komunikasi, yaitu pertukaran berita, data, atau pengetahuan antar wilayah melalui media komunikasi. Contohnya, rapat online antar provinsi, penyebaran berita melalui internet dan televisi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang, yang pertama ketersediaan sumber daya, yang kedua perbedaan kondisi wilayah, yang ketiga ketersediaan sarana dan prasarana transportasi,
Yang keempat, ketersediaan sarana komunikasi. Dan yang kelima, adanya permintaan dan penawaran. Ada 3 hal utama terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, ketersediaan sumber daya. Yang kedua, kesempatan untuk berinteraksi atau keterjangkauan. Yang ketiga, kemampuan untuk memindahkan barang dan jasa atau informasi. Syarat yang pertama yaitu ketersediaan sumber daya. Ada perbedaan potensi atau sumber daya di tiap wilayah. Satu daerah memiliki sesuatu yang dibutuhkan daerah lain. Contohnya, Aceh punya kopi gayo, Jakarta punya pasar besar untuk menjualnya. Syarat yang kedua yaitu kesempatan untuk berinteraksi atau keterjangkauan. Di antaranya, 1. Adanya kemudahan untuk mencapai daerah lain. 2. Didukung oleh sarana transportasi, komunikasi, dan infrastruktur. Contohnya yaitu adanya jalan tol, lalu pelabuhan, adanya bandara, dan jaringan internet. Keempat hal tersebut dapat membantu memudahkan untuk mencapai daerah-daerah lain. Syarat yang ketiga yaitu kemampuan untuk memindahkan barang atau jasa dan informasi. Di antaranya adanya teknologi atau cara yang memungkinkan pertukaran itu terjadi. Contohnya, truk pengangkut, lalu kapal kontainer, lalu layanan ekspedisi, dan jaringan internet. Keempat hal tersebut dapat mempermudah daerah satu ke daerah dua untuk mentransfer atau mengirimkan barang-barang yang dibutuhkan oleh daerah yang dituju. Selanjutnya kita bahas konektivitas. Konektivitas yaitu hubungan atau keterkaitan antara satu ruang dengan ruang lainnya yang memungkinkan terjadinya perpindahan orang, barang, informasi, ataupun ide. Faktor-faktor yang mempengaruhi konektivitas terlihat pada gambar 1 yaitu kegiatan ekonomi dan sosial budaya. Gambar 2 yaitu perkembangan teknologi. Gambar 3 yaitu kondisi geografis, terdiri dari gunung, laut, dataran rendah, dan iklim. Gambar yang keempat yaitu terkait tentang infrastruktur transportasi dan komunikasi. Contoh yang mempengaruhi konektivitas. Yang pertama yaitu tersedianya jalan tol seperti Trans Jawa. Yang kedua tersedianya jalur laut. Yang ketiga tersedianya bandara internasional. Yang keempat tersedianya rel kereta cepat. Keempat hal tersebut dapat mempermudah konektivitas antar ruang. Selanjutnya kita bahas tentang kaitan ruang dan waktu. Dalam gambar tersebut kita lihat yaitu jarak tempuh antara Jakarta dan Surabaya. Pada waktu dulu ketika jalan tol belum dibangun, jarak tempuh Jakarta dan Surabaya bisa mencapai 12-15 jam. Bisa juga lebih di saat jalan raya macet. Dan pada saat sekarang ketika jalan tol sudah jadi, jarak tempuh yaitu hanya 8-10 jam saja. Hal tersebut dikarenakan karena mudahnya akses jalan dan lancarnya akses jalan karena pembangunan jalan tol. Pada tabel berikut dapat kita amati yaitu perjalanan darat sebelum dan sesudah tol Trans Jawa dibangun. Sebelum tol Trans Jawa pada tahun 2018, rute umumnya jalur Pantura melewati banyak kota dan lampu merah. Jarak tempuhnya kurang lebih 780 sampai dengan 800 km. Waktu tempuh 12 sampai 15 jam. Banyak hambatan, lalu pasar tumpah, persimpangan, lalu lintas dan padat. Setelah tol Trans Jawa 2018 dan sampai dengan sekarang, rute umum tol Trans Jawa full Jakarta Surabaya non-stop tol. Jarak tempuhnya kurang lebih 780 sampai dengan 800 km.
Waktu tempuhnya yaitu 8 sampai dengan 10 jam. Perjalanan lebih lancar, tanpa hambatan dan lampu merah, kecepatan stabil. Dapat kita simpulkan bahwa konektivitas antar ruang dan waktu adalah hubungan dan keterkaitan antara satu wilayah dengan wilayah lain yang terjadi karena adanya perbedaan potensi, lalu sumber daya atau kebutuhan, serta didukung oleh sarana transportasi, komunikasi, dan keinginan untuk berinteraksi. Hubungan ini terus berkembang dari waktu ke waktu, seiring kemajuan teknologi, kebijakan, dan perubahan sosial yang berdampak pada kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat. Demikian tadi materi terkait konektivitas antar ruang dan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.